Halo semuanya, jumpa lagi dalam video Bukan Pendek Kang Wawan. Bukan pendek ya, karena video pendeknya sudah nggak pendek lagi karena sekarang ada video short di YouTube dan saya juga sudah bikin ya antara mungkin 20-an juga udah ada tuh video short saya. Silakan menuju ke beranda saya, ada video-video short di sana. Oke. Hari ini saya mau balik lagi ke bengkel resmi ya. Sebenarnya kemarin sudah dari bengkel resmi, sudah servis yang ke 80.000 dan videonya ada di sebelum video ini ya. Bagaimana tentang servis yang ke 80.000, habisnya berapa, ada di sebelum video ini tayang ya. Nah, video kali ini kenapa saya balik lagi, karena tiba-tiba klakson itu nggak bisa nih tuh, nggak bisa nih, nggak bunyi klaksonnya. Nah teman-teman, kalau misalkan kita servis di bengkel resmi itu ada garansi, kalau nggak salah 1 minggu atau 10 hari, saya lupa ya. Teman-teman yang tahu tolong koreksi. Kalau nggak 1 minggu 10 hari ada garansi untuk kalau misalkan masih nggak enak mobilnya atau masih ada trouble apa gitu, itu boleh balik lagi dan tidak dikenakan biaya, free, kecuali memang penggantian spare part ya. Kayak ini, klaksonnya kok nggak bunyi ya, mungkin bisa jadi relaynya atau mungkin klaksonnya sendiri nggak bunyi ya, saya harus ganti, saya harus bayar. Tapi kalau misalkan itu tidak tentang spare part, artinya tentang jasanya atau apa, itu udah nggak bayar lagi karena masih garansi. Sebenarnya saya nggak ingin ngomong masalah beres atau masalah servis ya. Saya ingin ngomong masalah keamanan berkendara di jalan tol. Ya, beberapa waktu yang lalu kita dengar ada berita yang sangat mengejutkan ya. Salah seorang artis Indonesia, Vanessa Angel, meninggal di ruas jalan tol Jombang ya. Dan meninggal juga, suaminya juga ikut meninggal. Ini bukan akan membahas Vanessa Angel. Saya sengaja membahas bagaimana kita sebaiknya berkendara di jalan tol yang aman. Itu sudah agak jauh ya, supaya kalau kemarin memang lagi viral, saya sengaja nggak bikin video ini agak jauh sedikit supaya nggak mengganggu, tidak bothering gitu ya, nggak mengganggu orang-orang yang sedang berduka. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan ya, dan semoga langgeng di sana. Oke, nah gini teman-teman, saya pernah bikin video tentang jalan tol juga sebenarnya. Waktu itu saya protes, itu videonya udah lama banget ya. Nanti kalau sempat saya sertakan di link ya. Kalau nggak ada di deskripsi ya silakan cari sendiri. Saya pernah bikin video di jalan tol yang waktu itu saya memprotes bahwa kenapa sih jalan tol di Indonesia itu kecepatan maksimumnya hanya 80 km per jam dan 100 km per jam. Jadi ada ruas di mana kita diperbolehkan hanya 80 km per jam. Lalu ada ruas di mana kita diperbolehkan sampai 100 km per jam. Kenapa mentok di 100 gitu? Dulu saya protesnya gini. Bayangkan Trans Jogja. Kalau itu nama bis. Bayangkan Trans Jawa ya, Trans Jawa, jalan tol Trans Jawa itu yang sepanjang nantinya itu akan mungkin jadi 1000 km ya kalau sampai ke Banyuwangi ya, karena belum sampai Banyuwangi, yang sekarang aja udah sekitar 600 atau 700 km lah panjang tol Trans Jawa itu. Sepanjang jalan itu kita hanya diperbolehkan mentok di 100 km per jam. Apa nggak boring gitu? Saya sendiri waktu itu ngerasain sangat bosen berkecepatan di 100 km per jam. Waktu itu saya usul sama pihak terkait lewat video ya, tolong ada dibebaskan lah di beberapa ruas kira-kira 10 km atau 20 km untuk kita bisa ngebut gitu loh. Lalu nanti setelah lewat dari kilometer itu dibatasi lagi misalkan, supaya nggak bosen dan nggak bikin ngantuk. Dulu saya sempat bikin video itu ya, tapi di video ini saya tarik kembali saya tarik kembali usulan saya itu, protes saya itu saya tarik kembali,
Karena setelah mencermati beberapa kecelakaan di jalan tol yang fatal yang mengakibatkan orang sampai meninggal dunia, lalu pengalaman saya juga di jalan tol yang berkali-kali, itu akhirnya saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa jalan tol Trans Jawa itu atau jalan tol pada umumnya di Indonesia itu belum memiliki standar keamanan yang prima, yang standar keamanan yang tinggi lah. Saya jadi ingat waktu pertama kali jalan tol Jagorawi itu diresmikan, dibuat. Pertama kali ada jalan tol di Indonesia itu jalan tol Jagorawi. Itu jalan tol yang menurut saya paling aman. Awalnya ya, kalau sekarang udah nggak aman lagi. Awalnya itu paling aman. Jadi ketahuan umurnya ya kalau saya bicara jalan tol Jagorawi. Karena gini, dulu awal-awal jalan tol Jagorawi itu di tengahnya itu ada space yang cukup lebar. Jadi antara mobil yang ke sana dengan yang berlawanan arah itu di tengah-tengah itu ada space yang cukup lebar, itu kira-kira kalau nggak salah sekitar 6-7 meter jarak antara ruas yang satu dengan ruas yang kebalikannya ke sini. Kalau nggak salah 6-7 meter itu dibuat cekungan begini ya. Dibuat cekungan begini, lalu dibuat rumput. Rumputnya lumayan tebel itu. Itu jalan tol yang aman. Lalu di sebelah kirinya pun itu ada lahan rumput yang agak panjang juga, agak lebar juga, sekitar 2-3 meter. Itu jalan tol Jagorawi yang aman. Nah sekarang itu sudah diperluas lagi sehingga tengahnya itu udah nggak ada jaraknya lagi, hanya dikasih batas beton kokoh ya, pagar beton setinggi dada manusia normal itu ya, itu kokoh. Nah sama dengan tol Trans Jawa juga seperti itu. Itu bener-bener kalau kita kecelakaan, entah itu kecelakaan tunggal atau entah itu kecelakaan beruntun, apabila mobil kita menghajar pembatas itu udah tamat riwayat, apalagi kecepatan di atas 100 km per jam. Nah selain itu teman-teman, kondisi permukaan jalan tol kita juga tidak seperti jalan tol di luar negeri. Apa itu? Autobahn ya, jalan tol, bener nggak sih ngomongnya autobahn? Ya itulah pokoknya autobahn. Itu di Jerman ya? Ya itu di Jerman. Waktu itu kalau nggak salah saya nonton videonya Om Fitra Eri waktu tes BMW apa Mercy saya lupa, tes di sana di autobahn. Dia melaporkan saat ngetes itu bener-bener ada ruas tol yang memang free, nggak ada batas kecepatannya dan bisa ngebut-ngebutnya. Itu memang jalan tolnya aman ya, sama seperti jalan tol Jagorawi saat dulu ya. Dan permukaan jalan tolnya itu bener-bener permukaan yang mulus ya, nggak seperti jalan tol yang Trans Jawa yang ada di Indonesia. Itu permukaannya kalau kita cermati itu agak sedikit bergelombang, dan di beberapa tempat itu, di beberapa ruas cenderung ada bumpy-nya. Nah itu kalau bagi mobil-mobil yang tinggi ya seperti ini ya, Convero, mobil-mobil yang tinggi itu rawan terjadi limbung. Jadi ketika kita kecepatannya tinggi di atas 100 km per jam melibas jalan yang sedikit bergelombang atau bumpy, itu bisa kehilangan keseimbangan lalu bisa menghajar kiri atau kanan. Nah jeleknya di kiri dan kanan ini pagar beton yang sangat kokoh. Nah itu bisa ambiar, benar-benar ambiar. Makanya saya mulai paham, dan saya sekarang sudah nggak ngebut lagi di tol, maksimal 100 km per jam. Atau kalau memang kepingin menyalip kendaraan di depan, menyusul kendaraan di depan, saya akan lebihkan sedikit sampai 110, habis itu balik lagi ke 100 km per jam. Bener-bener ngeri teman-teman. Kalau kita lihat yang kecelakaan itu, udah deh, mendingan nggak usah ngebut di jalan tol kita, karena jalan tol kita itu aman kalau di bawah 100, maksimal 100 lah, itu masih aman. Atau kalau mau nyusul lebih-lebihin 10% lah, 110 oke lah, terus balik lagi 100. Begitu ya teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa ke video berikutnya. Bye-bye.